Kalau kita ngomongin akuntansi, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Angka, neraca, laporan laba rugi? Gimana kalau saya bilang ada sebuah sistem akuntansi yang lebih dari itu semua? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal akuntansi Islam, sebuah cara pandang keuangan yang ternyata punya kompas moral. Coba deh renungkan sebentar, apa akuntansi itu cuma soal cari untung sebesar-besarnya aja? Atau jangan-jangan bisa juga loh punya semacam kompas moral di dalamnya? Pertanyaan ini nih yang jadi jantung pembahasan kita kali ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akuntansi dengan nurani. Di sini kita akan lihat gimana sih sebuah sistem keuangan itu bisa dibangun di atas pilar etika, keadilan sosial, dan juga prinsip-prinsip agama. Jadi, akuntansi Islam itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini. Ini tuh sistem akuntansi yang semua prakteknya diselaraskan sama prinsip-prinsip Islam, atau yang kita kenal sebagai syariah. Jadi, ini bukan lagi cuma soal angkanya benar atau salah, tapi juga soal etis atau enggak. Fokusnya itu geser loh, dari yang tadinya cuma mikirin untung buat perusahaan, jadi mikirin kesejahteraan masyarakat luas. Nah, biar paham betul, kita harus bedah fondasinya. Yuk kita lihat pilar utamanya, hukum syariah. Inilah yang bikin akuntansi Islam jadi beda banget dari yang lain. Oke, prinsip pertama dan mungkin yang paling terkenal itu adalah larangan riba, alias bunga. Konsep dasarnya simpel, uang itu nggak boleh beranak jadi uang lagi dengan sendirinya. Kok bisa gitu? Nah, logikanya itu untuk mendorong pembagian risiko. Jadi daripada si pemberi pinjaman dapat untung pasti tanpa nanggung resiko apa-apa, sistem ini justru mendorong investasi ke aset atau usaha yang beneran ada, di mana untung dan rugi ya ditanggung bareng-bareng. Yang kedua, ada yang namanya maisir. Ini intinya larangan spekulasi atau judi. Jadi semua transaksi keuangan itu harus ada dasarnya. Harus ada aktivitas ekonomi yang real di baliknya. Bukan cuma nebak-nebak harga bakal naik atau turun. Tujuannya apa? Ya untuk menghindari keuntungan yang datangnya murni karena untung-untungan, bukan dari nilai tambah yang nyata. Dan yang ketiga, ada gorar. Ini larangan soal ketidakpastian atau ya ketidakjelasan yang berlebihan dalam kontrak. Intinya, transparansi itu harga mati. Semua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian harus tahu 100% apa yang mereka setujui. Nggak ada tuh yang namanya syarat dan ketentuan tersembunyi, pakai tulisan kecil-kecil. Oke, setelah kita tahu ada larangan riba, maisir, dan garar, terus gimana dong bentuk sistem keuangannya? Kalau tujuannya bukan cuma cari untung, lalu apa? Nah, ini dia nih, beda mendasarnya. Kalau akuntansi konvensional itu, kan ujung-ujungnya cuma satu. Gimana caranya memaksimalkan keuntungan buat para pemegang saham? Titik. Tapi kalau akuntansi Islam, fokusnya digeser lebih jauh lagi, ke keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh komunitas. Coba kita lihat perbandingannya lebih dalam lagi ya. Perhatiin deh baris, fondasi, dan fokusnya. Kelihatan banget kan bedanya? Satu basisnya hukum syariah, satu lagi prinsip sekuler. Nah, perbedaan akar inilah yang nentuin semuanya. Dari transaksi apa aja yang boleh, sampai standar laporannya gimana. Poin kuncinya itu pergeseran dari sekedar laba menjadi kemaslahatan atau kebaikan bersama. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara prinsip-prinsip tadi diterapin di dunia nyata? Yuk kita intip produk-produk uniknya dan juga tantangan-tantangan yang ada. Karena bunga itu dilarang, sistem ini jadi harus super kreatif. Makanya muncul instrumen-instrumen unik. Contohnya murabahah. Ini kayak skema jual-beli. Bank beliin barang buat kita, terus jual lagi ke kita dengan tambahan margin keuntungan yang udah disepakati di awal. Jelas dan transparan. Terus ada sukuk, yang sering dibilang obligasi syariah. Bedanya apa? Kalau sukuk itu kita beneran punya bagian dari aset yang mendasarinya, bukan cuma pegang surat utang. Ini semua cara cerdas untuk bertransaksi tanpa harus pakai bunga. Nah, ini contoh paling konkret soal fokus ke kesejahteraan sosial, zakat. Zakat ini bukan sekedar sumbangan sukarela loh. Ini adalah sebuah kewajiban yang benar-benar dihitung dan masuk dalam laporan keuangan. Keren banget kan? Gimana tanggung jawab sosial itu nggak cuma jadi tambahan, tapi benar-benar jadi bagian inti dari sistem akuntansinya. Tapi tentu aja, perjalanannya nggak mulus-mulus amat. Ada beberapa tantangan besar. Pertama, soal standarisasi. Belum ada satu standar global yang dipakai semua negara. Kedua, integrasi. Gimana caranya nyambungin sistem ini sama standar internasional? Susah. Dan ketiga, regulasi. Karena interpretasi syariah bisa beda-beda, bikin aturan yang universal jadi PR besar. Ini nunjukin kalau bidang ini tuh masih terus tumbuh dan berkembang. Oke, kita sampai di bagian akhir. Yuk, kita tarik benang merahnya. Apa sih inti dari semua yang sudah kita bahas?
Jadi, intinya akuntansi Islam itu bukan cuma sekumpulan aturan boleh dan tidak boleh. Jauh lebih dari itu. Ini tuh kayak menawarkan kacamata baru buat kita melihat dunia keuangan. Sebuah kacamata yang menempatkan etika, keadilan sosial, dan nilai-nilai spiritual tepat di jantungnya. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Nggak peduli apa latar belakang kita, di zaman sekarang ini kan kita semua lagi nyari solusi-solusi yang lebih etis dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari sebuah sistem keuangan yang dari sononya emang dirancang dengan kompas moral? Coba dipikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak.